turunkan hujan, dan kami tidak takut untuk berbasah-basah, apalagi berpanas-panasnya. Kekecewaan, mereka punya penderitaan. Video yang Anda saksikan ini pemirsa adalah para penyintas bencana yang saat ini bermukim di kawasan hutan Kota Palu yang menggelar aksi unjuk rasa. Masa mendatangi kantor DPRD Kota Palu, Jalan Mohatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa 10 Februari kemarin. Mereka mendesak pemerintah ini agar segera membangun hunian layak bagi penyintas bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada 2018 yang hingga kini belum terpenuhi. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Robert Silmi, wartawan Tribun Palu. Rekan Robert Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Para penyintas yang bermukim di hutan kota Palu, Sulawesi Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa. Aksi berlangsung di depan kantor DPRD Kota Palu, Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Lolu Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Mereka mendesak pemerintah segera membangun hunian layak bagi para penyintas yang hingga kini belum terpenuhi atau belum ada akomodasi dari pemerintah untuk mereka sebagian ini. Akibat bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami 2018, mereka ini dulunya bermukim di wilayah pesisir pantai, tepatnya Jalan Komodo, Kelurahan Talise, sehingga mereka harus direlokasikan ke hunian sementara. Namun hingga kini setelah adanya hunian tetap di berbagai wilayah di Kota Palu, mereka ini belum terakomodir oleh pemerintah atas bantuan hunian tetap tersebut. Masa datang kantor DPRD sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah dengan membawa spanduk tuntutan. Satu unit mobil pickup juga terlihat pemirsa, dilengkapi dengan pengeras suara, turut digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, aksi tersebut dipimpin oleh Muhammad Raslin dan juga Agus Salim dari LBH Rakyat. Dalam orasinya, Raslin menegaskan bahwa pembangunan hunian bagi para penyintas merupakan tuntutan utama, sementara ada beberapa tuntutan lain juga yang ia suarakan langsung di depan Ketua DPRD Kota Palu Riko Atejanggola dan juga anggota lainnya. Selain hunian, masa juga menyampaikan tuntutan diantaranya itu program ekonomi bagi penyintas. Jadi mereka minta penyintas ini dibuat pemberdayaan karena di warga penyintas banyak yang kehilangan suami, anak, dan juga begitu pun sebaliknya istri. Artinya mereka ada yang janda, ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Raslin menyebut seluruh program tersebut dia minta tenggat waktu di bulan April mendatang karena diketahui lahan yang sekarang mereka tempati di hutan kota itu akan dibuat menjadi venue Fornas 2027. Makanya juga sudah ada seruan dari pemerintah untuk mereka meninggalkan segera tempat itu karena akan dibuatkan venue Fornas 2027. Raslin juga ikut mengkritik arah pembangunan Kota Palu yang dianggap hanya mementingkan soal keindahan semata. Seperti patung kuda, patung Garuda yang bernilai 2 miliar dan 5 miliar itu juga turut disuarakan oleh Ketua LBH Rakyat ini. Mereka menganggap tidak ada program yang berpihakan kepada masyarakat langsung. Mungkin itu Justina, ada juga yang saya mau sampaikan bahwa aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu Riko Atejanggola, Ketua Komisi B Ihsan Satria, mohon maaf Ketua Komisi A maksud saya, ada Ratna Maya Sari Agan, ada Rini Haris, dan juga ada Rustia Tompo. Mungkin itu Justina yang dapat saya laporkan dari Kota Palu, saya kembalikan ke studio. Turunkan hujan, dan kami tidak takut untuk berbasah-basah, apalagi berpanas-panasnya. Kekecewaan, mereka punya penderitaan. Bayangkan baru-baru ini pembangunan masjid di hunian tetap pertama dikucurkan dananya 2027 harus dibangun. Bayangkan mereka hanya lebih pentingkan untuk membangun arena olahraga daripada tidak memiliki alas hak
Bayangkan. Tapi giliran dana-dana kita, dana-dana APBD hibah, kalau dikasih kepada APH, tapi ujungnya dalam Jokowi ini kan bukan cuma ijazahnya palsu, semua palsu. Itu kan surupnya wali kota, presentasikan dia apa sedang dibelikan makanan dengan dana yang kami tumpah-tumpah. Siapa lagi yang mau peduli dengan nasib mereka? Jadi melalui kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan legislatif yang menghadiri di Dubai masih zaman SBY, beliau yang membentuk namanya Forum CSR. CSR bagi kita adalah TJS, tanggung jawab sosial berusaha. Nah, itu akan disebut industri. Yang kita maksudkan dalam program batu adalah kepada investasi usaha yang ekstraktif. Kami minta tindak lanjut itu wali kota harus hadir dengan dinas-dinasnya, karena kelihatannya adalah sebagai bukti terhadap pertemuan dari Ombudsman bisa biar tidak mengganggu turunkan hujan. Dan kami tidak perlu, tidak takut untuk berbahasa-bahasa, apalagi berpanas-panasnya. Kekecewaan, mereka punya penderitaan. Bayangkan baru-baru ini pembangunan masjid di hunian tetap. Pertama dikucurkan dananya 2027 harus dibangun. Bayangkan mereka hanya lebih pentingkan untuk membangun arena olahraga daripada tidak memiliki alas hak. Bayangkan. Tapi giliran dana-dana kita, dana-dana APBD hibah, kalau dikasih kepada APH, tapi ujungnya dalam Jokowi ini kan bukan cuma ijazahnya palsu, semua palsu. Itu kan surupnya wali kota, presentasikan dia apa sedang dibelikan makanan dengan dana yang kami tumpah-tumpah. Siapa lagi yang mau peduli dengan nasib mereka? Jadi melalui kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan legislatif yang menghadiri di Dubai masih zaman SBY, beliau yang membentuk namanya Forum CSR. CSR bagi kita adalah TJS, tanggung jawab sosial berusaha. Nah, itu akan disebut industri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.